Ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya, bahasa Melayu itu sudah sempurna tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Dan paling teruk masyarakat Malaysia ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Terima kasih atas komentarnya teman-teman. Semua konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menjelekkan atau memojokkan siapapun, menimbulkan polemik dan permusuhan antar warga negara manapun. Ini ada teman kita dari Malaysia berkomentar ya, bahasa Melayu itu sudah sempurna tapi dirusakkan oleh bahasa Indonesia. Paham itu ya. Mohon maaf, bukan dirusakkan, tidak ada kaum manapun yang merusak bahasa Melayu ya. Bahasa itu berevolusi ya. Kalau Anda pandai, Anda berpendidikan, Anda tahu sejarah, bahasa itu mengalami proses evolusi ya. Perkembangan. Kenapa begitu banyak timbul bahasa macam-macam? Karena apa? Keterpisahan geografi ya. Geografis. Jadi kalau ya. Anda cakap, jadi agak sedikit ada perbedaan gitu maksudnya. Bahasa Melayu itu seperti apa? Bahasa Tagalog yang ada di Filipina itu adalah bahasa Melayu juga. Asalnya sama dari bahasa Melayu, ya. Kalau kita ke Maluku atau ke Manado, Sulawesi Utara, mereka cakap itu, kata-kata mereka itu kosakatanya masih dalam bahasa Melayu juga ya. Cuman mereka mungkin ada sedikit perbedaan ya. Macam mana bisa berbeda-beda begitu, ada variasi? Karena apa? Karena keterbatasan geografi, beda pulau ya, beda daerah. Lalu di zaman dulu itu masih terbatas, dihalangi oleh gunung dan lembah. Sebab itu orang yang tadinya cakap bahasa sama seperti bahasa Indonesia dengan Malaysia itu akarnya dari bahasa Melayu ya. Kalau kita tengok, kita tonton film lama Indonesia di zamannya Bung Karno, zaman Indonesia baru merdeka, itu ucapan atau dialek dalam bahasa itu sangat mirip dengan dialek yang ada di Malaysia. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, bahasa Indonesia ini berevolusi karena kita menyerap banyak sekali kosakata bahasa-bahasa lain dari Belanda, dari Portugis, Inggris, ya, dari bahasa Mandarin, dari bahasa banyak banget. Arab, ya. Kemudian bahasa Inggris dan lain-lain. Bahasa kami cepat sekali berevolusi, sementara bahasa Malaysia itu lambat berevolusi. Sebab itu ada perbedaan yang cukup banyak dari bahasa Indonesia ya. Jadi kalau mau cakap bahasa Melayu itu bagaimana? Bahasa Melayu itu semuanya berevolusi ya. Kalau Anda menuju ke negara, melancong atau melawat ke negara Madagaskar ya, di satu pulau yang dekat di sebelah timur benua Afrika, mereka juga bahasa mereka ada kosakata yang mirip dengan bahasa kita di Malaysia dan di Indonesia ya. Ada kata-kata dalam bahasa Taiwan juga ya, penduduk pribumi Taiwan itu mereka juga akar bahasa mereka adalah bahasa Melayu juga ya. Tapi mereka mengalami proses evolusi karena keterbatasan, keterpisahan ya, jarak yang begitu jauh. Mereka ada perubahan-perubahan ya yang menyebabkan bahasa mereka agak berbeda dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu ya. Begitu juga dengan bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis di negara Perancis di benua Eropa dengan bahasa Perancis di Kanada, dia di provinsi Quebec di Kanada, itu berbeda kosakata dan berbeda mungkin cara pengucapan ya. Kalau kita tengok British English dan American English ya, mereka cara pelafalan, cara pengucapan itu beda, accent pun beda ya. Lalu ada beberapa kosakata yang berbeda antara bahasa Inggris di UK dan bahasa Inggris di United States.
Macam truk, ya. Kalau orang Amerika cakap itu truk, ya. Kalau orang British dia cakap lori. Ya, orang Malaysia mencakap apa? Lori. Ya, karena kalian orang-orang Malaysia mengadopsi menggunakan standar British, ya, bukan standar American, ya. Sebab itu kalian cakapnya lori. Kalau di Indonesia macam mana kita pakai kata truk, ya? Truk. Kita cakapnya truk, ya. Untuk lori kita cakapnya truk di sini di Indonesia. Kita pakai standar Indonesia Amerika, mengadopsi ya. bahasa Inggris Nah, terus Amerika. ada kata-kata misalnya elevator, ya, elevator. Kalau American English itu elevator, lift, ya. Kalau bahasa Inggris lift, ya, LIFT, macam itu. Kenapa kok bisa berbeda, ya? Karena keterpisahan, ya, jarak antara Amerika dan Inggris. Lalu Amerika ada banyak masuk lagi imigran-imigran pendatang dari berbagai wilayah dunia, ya. Dari benua Eropa itu macam-macam, orang Itali masuk, orang Prancis masuk, orang Irlandia masuk. Sebab itu aksen mereka tidak murni lagi aksen British, campur-campur lah, berubah jadi American accents. Aksennya Ya. campur-campur. Macam itu bahasa berevolusi, ya. Kalau Anda tidak mengakui bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu, itu terserah Anda. Tapi kita tidak bisa mengingkari benar. bahwa bahasa Indonesia ini adalah dialek dari bahasa Melayu. Dan sekarang bahasa Indonesia adalah majority, ya. Dialek Melayu yang paling banyak penuturnya adalah bahasa Indonesia, ya. Dan warga Malaysia saya sarankan untuk belajar dan bercakap dengan bahasa kami. Demi keuntungan Anda, bukan demi keuntungan kami. Belajar Begitu nak juga orang dengan Malaysia. warga Singapura dan Brunei Salam adopsi bahasa Indonesia baku untuk dipakai sebagai acuan untuk belajar bahasa Melayu, ya, di negara masing-masing. Jadi gunakan bahasa Indonesia, ya. Itu saran, ya. Kalau Anda tak mau menerima dengan alasan apapun, itu adalah hak Anda. Kami tak bisa memaksa, ya. Tapi keuntungan kembali lagi kepada diri Anda. Anda buat konten TikTok dalam bahasa Indonesia, ya. Warga kami akan menonton konten Anda dan mungkin bisa menyukai konten Malah Anda. disuruh Kalau pindah Anda ke cakap Indonesia. Malaysia, kita kepala pening dengar. Mohon maaf, ya, kita bukan maksudnya menghina. Itu kembali lagi kepada Anda. Karena apa? Keuntungan buat warga Malaysia, Memang sedikit aneh, Brunei lucu, ya. Darussalam dan Singapura untuk belajar bahasa kami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku Melayu untuk negara Anda masing-masing. Oke? Itu pendapat saya. Anda tak Bahasa setuju, baku sebenarnya jangan malah memarahi Indonesia saya, yang jangan menggunakan. membuli saya. Berikan pendapat Anda di komentar, ya. Nah, kalau Anda menuduh kami warga Indonesia merusakkan bahasa Melayu, mohon maaf, bahasa itu berevolusi, ya. Jadi kalau Anda menganggap itu merusak bahasa Anda, itu terlalu sempit dan terlalu naif, ya. Pikiran terlalu sempit. Berevolusi, kakak, ya. Di Berevolusi, Malaysia berkembang, sendiri, di ya. negara-negara bagian itu pasti ada dialek, ya. Di Pahang ada dialek macam ini, lalu di Sabah dan Sarawak mereka punya dialek macam lain lagi, ya. Apakah Anda berani menuduh sesama warga Malaysia, you cakap dialek macam itu, you berusak bahasa Melayu? Apa boleh cakap macam itu? Nanti saudara-saudara Anda di Malaysia dari negara bagian lain atau dari Sabah atau Sarawak marah kepada Anda, ya. Tidak boleh ngomong begitu, ya, merusakkan bahasa Melayu, ya. Itu tuduhan yang sangat serius, ya. Jadi Anda harus pahami bahasa bisa bervariasi karena faktor geografi, keterpisahan wilayah, dan evolusi, proses evolusi, ya, perjalanan waktu. Itu pendapat saya. Yang merasa konten ini bermanfaat boleh bagikan, posting ulang, komentar, yang berikan like, terima kasih. Yang belum follow saya, silakan follow saya. Terima kasih. Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak disalahkan bangsa lain, sebelum kita nak disalahkan negeri lain, sebelum kita nak disalahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri Makhluk kita. lain. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia.
tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul, malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Tahun 1963 garis palang 67. Dalam akta ini kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi, dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggris. Kebalik kita berarti. bangga apabila kita Justru di Malaysia kita yang menggunakan rusak. bahasa Inggris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia, ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris, ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Dari mana datangnya ilmu bahasa ini? Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah peneraka-peneraka pendusta bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan. Penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana, tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan, saya orang Felda, saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Tak maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara, bagi saya, minta maaf. So, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan, supaya negara ini dibangunkannya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan, ada jati dirinya. Salah satu aspek yang paling penting dalam jati diri ialah bahasa. Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video di mana salah satunya ada tanggapan dari orang Indonesia mengenai komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan kalau bahasa Melayu itu sudah sempurna dan justru bahasa Indonesia lah yang merosakkan. Inilah ketidakpahaman dari netizen Malaysia, di mana justru bahasa Indonesia lah yang mampu mengangkat bahasa Melayu ke tingkat internasional, di mana bahasa Indonesia bisa terpilih di UNESCO. Tidak dinafikan bahasanya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia itu adalah bahasa yang mempunyai akar yang sama, yaitu bahasa Melayu Riau. Tetapi secara perkembangan bahasa Indonesia sudah mengalami satu perbedaan yang mencolok sekali dengan bahasa akarnya. Apa itu? Dari segi penyerapan kosakata dari bahasa asing, bukan hanya 1-2 negara saja, tapi banyak negara. Inilah yang sudah membedakan. Jadi tidak benar kalau bahasa Indonesia itu merosakkan bahasa Melayu. Justru bahasa Indonesia lah yang mengangkat bahasa Melayu ke ranah internasional. Inilah ketidakpahaman dari netizen Malaysia. Hal ini justru berbeda dengan yang ada di Malaysia. Bagaimana masyarakat Malaysia gampang sekali merosakkan bahasa resminya, yaitu bahasa Melayu, dengan cara mencampur adukan dengan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Hal ini tidak bisa dipungkiri, semua profesor pakar bahasa di Malaysia mengatakan hal demikian. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.